Iran kini turun gunung langsung dalam konfliknya bersama Zionis Israel. Pengiriman senjata menggunakan jalur khusus pun menjadi pukulan telak bagi militer Yahudi. Tidak hanya Iran saja yang turun gunung, namun negara seperti Suriah dan Lebanon juga masih ada di belakangnya dalam menumpas habis kekejaman Zionis. Tidak hanya pada konfliknya dengan Palestina, namun kebijakan-kebijakan Zionis yang salah kaprah juga membuat eskalasi makin memanas. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Iran sedang berperang melawan Israel di semua lini. Komentar Menhan Zionis disampaikan hari Minggu kepada pasukan pertahanan Israel. IDF telah bertindak dan akan terus bertindak di semua arena dalam operasi terbuka dan rahasia di sepanjang perbatasan, melintasi perbatasan, bahkan jauh dari perbatasan, kata Gallant pada upacara peringatan khusus bagi mereka yang meninggal dalam pertempuran untuk Jaffa pada tahun 1948. Iran sedang mengobarkan perang gesekan Israel, kata Gallant seperti dikutip Jerusalem Post. Melanjutkan upayanya untuk memantapkan dirinya di front utara dan pada saat yang sama mengirim proksi ke Yudea, Samaria, dan Gaza. Dia berbicara ketika IDF tetap bersiap untuk peningkatan kekerasan, meskipun ada ketenangan yang tidak nyaman setelah serangan roket terhadap Israel awal bulan ini di perbatasan selatan dan utaranya. Ini respon Jenderal Teheran pada hari Minggu di lembaga think tank Jerusalem Institute for Strategic Studies menerbitkan pernyataan posisi yang memperingatkan perang semacam itu dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana reformasi yudisialnya sehubungan dengan ancaman tersebut. Israel dilihat dari luar sebagai masyarakat yang tercabik-cabik, secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata Gish dalam sebuah pernyataan yang menggemakan kata-kata salah satu rekan mereka. Mantan penasihat keamanan nasional Mayor Jenderal Purnawirawan, kata Yaakov Amitror Minggu lalu, musuh Israel mendapatkan kepercayaan dan mengharapkan kondisi internal di negara Yahudi mengarah pada penghancuran diri, kata Gish. Ini terjadi karena Amerika Serikat mengurangi keterlibatannya di Timur Tengah dan Iran memperkuat hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Lanjut Gish, peluang memburuknya konflik yang lebih luas lebih signifikan hari ini daripada sebelumnya, kata Gish. Israel perlu mempersiapkan kemungkinan perang yang nyata. Kemungkinan juga, kata Gish, bahwa Israel dapat segera mencapai titik di mana tidak akan ada lagi yang bisa dihindari untuk menyerang Iran. Bahkan tanpa bantuan Amerika, Netanyahu yang berbicara di depan jalan pada upacara peringatan tersebut mengatakan bahwa Israel harus selalu mampu mempertahankan diri dengan militernya sendiri. Jika negara adidaya ingin memobilisasi untuk membantu, itu bagus, tapi kita tidak dapat membangun keamanan nasional kita di atas fondasi orang lain, ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya persatuan nasional saat dia menjelaskan bahwa ada batas kekacauan internal Israel dengan mengutip kata-kata yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri Menachem Begin. Tel Aviv dan Haifa remuk di tangan Iran. Serangan pasukan Teheran jadi pembalasan dahsyat bagi tentara Zionis. Iran akhirnya kini turun gunung sendiri dengan menerjunkan para pasukannya ke wilayah yang telah lama menjadi target. Tidak tahan dengan cara Israel mempermainkan negaranya dan juga negara sekutu. Akhirnya ibu kota Israel dan juga wilayah Haifa diserang oleh para pasukan Teheran yang ternyata serangan ini sama sekali tidak diprediksi oleh pasukan Zionis sehingga kerusuhan pecah di sana. Sementara itu Presiden Ebrahim Raisi mengatakan bisa meratakan kota Tel Aviv dan Haifa, merespon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Iran bak Nazi, Jerman versi modern. Musuh khususnya rezim Zionis telah menerima pesan bahwa setiap tindakan kecil terhadap negara kami akan menimbulkan jawaban keras dari angkatan bersenjata yang akan menyertai penghancuran Haifa dan Tel Aviv, kata Raisi seperti dikutip The Times of Israel. Pernyataan Raisi dilontarkan setelah Netanyahu pada hari Senin menyamakan Iran dengan Nazi Jerman sebagai entitas yang saat ini mengancam eksistensi Yahudi. Karena itu, menurutnya Israel harus bisa mempertahankan diri dengan kekuatan sendiri melawan musuh apapun dan ancaman apapun. Saat perayaan Hari Angkatan Darat Iran, Raisi pun mengatakan bakal menghancurkan dua kota besar negeri Zionis itu atas setiap tindakan mereka, sekalipun kecil. Dalam kesempatan itu, Raisi juga menggaungkan kembali permintaannya agar Amerika Serikat segera meninggalkan Timur Tengah. Dia juga menyampaikan isyarat perdamaian dengan Arab Saudi meski tidak secara gamblang menyebut pemerintahan Riyadh
Angkatan bersenjata kami dengan hangat menjabat tangan negara-negara kawasan yang berniat menciptakan keamanan di kawasan, kata Raisi. Pada Maret, Iran dan Arab Saudi memang sepakat rujuk kembali setelah 7 tahun putus hubungan. Kesepakatan itu tercapai berkat bantuan mediasi Cina. Sejak normalisasi, Saudi bahkan sampai mau menukar tahanan dengan pemberontak Houthi Yaman. Kelompok yang didukung Iran di Yaman, Saudi berharap bisa mengakhiri perang proksi kedua negara di kawasan. Konflik Iran dengan Israel memasuki babak baru. Iran kembali memasok senjata super canggih ke Suriah untuk melawan Israel. Dikutip Reuters, sejumlah sumber mengatakan senjata itu untuk merontokkan pertahanan Israel dan mendukung posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Uniknya, pengiriman senjata itu dilakukan lewat jalur bantuan gempa bumi yang pernah melanda Suriah pada 6 Februari lalu. Pasukan senjata itu termasuk peralatan komunikasi canggih, baterai radar, dan juga suku cadang untuk meningkatkan sistem pertahanan udara yang disediakan Iran di Suriah. Hal itu nampaknya telah diidentifikasi oleh Israel. Berkedok pengiriman bantuan gempa Suriah, Israel melihat pergerakan signifikan peralatan militer dari Iran, terutama diangkut sebagian, kata pejabat pertahanan Israel. Hal itu kini sangat diwaspadai oleh Tel Aviv karena pergerakan ini sangatlah membahayakan militer Zionis. Israel menyebut bantuan dikirim ke Bandar Aleppo, utara Suriah. Pengiriman diatur oleh unit 18.000 divisi Suriah dari pasukan Quds, spionase asing dan cabang paramiliter pengawal revolusi Iran. Selain itu dikirim menggunakan transportasi darat dikawal satuan angkutan 190 pasukan Quds yang bikin elit ataupun militer Israel merinding. Akankah eskalasi ini makin meluas karena Suriah juga turun gunung setelah Lebanon juga membantu Israel menggempur dengan puluhan roket?